Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Farizal, kembali lagi bersama kami Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. 2019, kita kedatangan sosok tamu baru. Tamu yang datang tanpa diundang. Tamu ini berhasil mematikan berbagai sektor di masyarakat. Mulai dari sektor ekonomi, sektor sosial, hingga sektor pendidikan. Hingga Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwasanya tamu ini berhasil membuat pandemi global. Coronavirus disease atau lebih disebut dengan COVID-19. Pesantren Tebu Ireng menjadi salah satu pesantren yang tanggap mengenai kasus COVID-19 ini. Lalu bagaimana langkah-langkah pesantren Tebu Ireng dalam mencegah penularan COVID-19 ini dan memutus mata rantai penyebarannya? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mendatangi langsung sosok santri senior di Tebu Ireng, yang mana pada saat ini beliau diamanahi sebagai Ketua Gugus Tugas Pesantren Tangguh Tebu Ireng. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Lukman Hakim. Selain menjadi Ketua Gugus Tugas di Pesantren Tebu Ireng, beliau juga salah satu sosok seorang santri yang inspiratif di dalam bidang entrepreneur. Untuk itu, mari kita berkenalan langsung dan menuju ke kediaman beliau. Baik teman-teman, saat ini kita sudah bersama beliau langsung, Bapak Kiai Haji Lukman Hakim. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai pencegahan COVID di Tebu Ireng Bapak, mungkin teman-teman di rumah pengen mengenal lebih jauh tentang beliau, tentang sosok di balik seorang santri entrepreneur itu Bapak. Boleh cerita sedikit Bapak tentang perjalanan kisah hidup panjenengan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal dari Banten ya, Mondok Pesantren Tebu Ireng tahun 81. Waktu itu saya mondok atau masuk di pesantren Tebu Ireng. Saat itu saya pertama masuk ke Tebu Ireng itu masuk ke SP ya, sekolah persiapan. Sekolah persiapan, iya. Sebelum masuk ke Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, sebelumnya kan di Indonesia ini ada banyak sekali pesantren-pesantren yang terkenal gitu Pak, seperti Gontor dan lain sebagainya. Nah, kenapa Bapak memilih pesantren Tebu Ireng untuk dijadikan tempat ngabdi ilmu? Iya, kita tahu semua ya bahwa pesantren Tebu Ireng itu bukan hanya nama besar Tebu Irengnya, tetapi kita melihat nama besar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bukan hanya sekedar kiai ulama, tetapi ada kelebihan di beliau itu. Saya terinspirasi ke Tebu Ireng itu karena ingin mendapatkan tabarukan, keberkahan wasilah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana beliau itu orang yang sangat keilmuannya, amaliannya begitu juga. Boleh katakan saya yakin bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu seorang ulama, bukan hanya ulama, kalau saya katakan waliullah ya. Jadi kita ingin mondok betul-betul di seorang ulama yang memberikan wasilah kepada santri-santrinya, ya, keberkahannya itu yang kita ingin dapatkan dari Tebu Ireng. Maka saya datang ke Tebu Ireng. Terus kondisi Tebu Ireng waktu Bapak pertama kali mondok di Tebu Ireng ini bagaimana Pak? Tentu ada bedanya antara Tebu Ireng yang dulu dan Tebu Ireng yang sekarang gitu. Iya. Baik, memang kalau masa-masa kami mondok dulu di Tebu Ireng itu ada beberapa tipe santri ya. Ada santri yang memang mondok sambil sekolah.
formal, baik itu tingkatan sanawiyah, aliyah, SMA, SMP, ada yang kuliah. Itu yang santri formal. Ada yang santri dia tidak sekolah, hanya ikut ngaji saja di Tubuh Ireng dia. Dan itu banyak sekali santri tua-tua itu yang udah tua sampai tua-tua. Dan lucunya di Tubuh Ireng tuh ada santri yang hanya mondok, ya ngaji, puasa terus, wiridan terus. Nah itu mungkin yang sekarang santri-santri yang jadi dukun-dukun itu. Nah itu menarik saat itu ya. Tapi ada santri yang mondok di Tubuh Ireng, tapi dia kuliah di luar, kuliah di Undar, Darul Ulum. Jadi dulu tuh bebas kita mondok di Tubuh Ireng, mau ngaji ke Pacul Goang, ke Yai Ajid Mansur, mau ngaji dulu ke Mbah Yai Adlan. Jadi seperti itu kita silahkan memilih kiai-kiai yang ada di sekitar Tubuh Ireng ini, kemana saja. Nah itu pada saat itu. Dan santri-santri dulu mandiri betul. Mandiri dalam arti tidak seperti saat ini ya, mandiri mulai dari mempersiapkan dirinya, misalnya makan ya, bagaimana? Itu dulu kita ngeliwat Mas. Jadi kalau mau sekolah kita ngeliwat dulu di dapur, ada dapur pondok ya. Terkadang di belakang wisma atau sekarang di belakang komplek kalau zaman dulu. Nah kita ngeliwat, ada yang pakai kompor, ada yang pakai kayu bakar. Dan ada istilah begini. Kalau ada bangku yang rusak, maaf ini ya, ini jeleknya mungkin jangan ditiru. Kalau ada bangku yang rusak di sekolah itu lepas satu, besok tuh nggak ada kakinya lagi, lepas lagi. Kenapa? Sama santri kadang diambil pakai bakar, pakai masak itu. Nah itu yang terkesan istilah santri dulu betul-betul mandiri. Nah, begitu juga nyuci ya. Kita kalau sore itu di tempat di Jeding samping pondok itu ramai di situ pada nyuci ya, pulang sekolah itu. Begitu juga pagi hari nyuci, sampai ada yang malamnya kalau memang ada waktunya malam dia nyuci sendiri. Jadi nggak ada dulu tuh kayak sekarang misalnya santri ke penatu ya dicucikan orang lain, nggak ada. Dulu kita nyuci sendiri. Ya begitu juga ada yang makan di luar nyatet ya, yang tidak keburu ada warung. Jadi dulu belum ada jabo. Santri itu makan di sekitar Tubuh Ireng ini, banyak warung. Dulu ada warung Bu Lili, ada warung Jago, ada warung Bu Unyil, ada warung Pak Haji Fatkur, alumni Tubuh Ireng punya warung. Nah di situ santri datang ke situ ke warung nyatet, titip uang 50.000 dicatat tiap makan 3.000, tiap makan 1.500 gitu. Sebulan paling habis sekitar 25.000, 30.000 zaman saya dulu. Zaman dulu. Iya. Nah, kalau kondisi ngaji di Tubuh Ireng itu seperti apa itu, Pak? Nah, itu kalau pada saat itu memang Tubuh Ireng itu betul-betul memang wirah semangat ngajinya besar. Kenapa? Karena dulu kiai-kiai di Tubuh Ireng itu masih lengkap, masih banyak ya. Pada saat saya di Tubuh Ireng masih ada Kiai Samsuri Badawi, ya, masih ada Kiai Adlan Ali, masih ada Pak Suhada Syarif, Kiai Ishak Latif. Jadi masih kiai-kiai sepuh itu masih lengkap. Dan itu ngaji itu santri-santri itu betul-betul semangat, termotivasi lebih ke ngajinya dibandingkan dengan sekolahnya. Sampai-sampai saat itu, maaf ya, kalau di aliyah itu teman-teman tuh kalau pelajaran kiai penuh kelas itu. Misalnya pelajaran Kiai Samsuri, pelajarannya Ishak penuh di kelas itu. Begitu masuk pelajaran umum, nah itu santri menurun. Karena dulu kan sekolahnya di pondok ya, bukan kayak sekarang. Nah itu ada di kamar are-are. Terus jawab, Pak nggak berangkat? Loh itu matematika loh, nggak ditanya malaikat nanti. Jadi santri dulu gerah semangatnya kepada diniyahnya, keagamaannya. Bahkan ngajinya lebih kuat dibandingkan lebih banyak dibandingkan saat ini. Nah, siap. Nah, selanjutnya ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman di rumah, Pak. Baik. Jadi bagaimana ceritanya? Apa yang membuat Bapak itu menjadi seorang pembisnis di Tubuh Ireng? Lucu ini ya. Jadi saya dikatakan pembisnis juga saya tidak merasa pembisnis ya. Hanya memang mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang lain yang ada di Tubuh Ireng saat itu. Jadi ceritanya begini Mas. Jadi saya termotivasi oleh Hadratus Hasyim Asy'ari.
saya tahu sejarah dan banyak cerita dari kiai-kiai dulu. Bahwa Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari itu bukan hanya sebagai ulama saja, sebagai kiai saja, tetapi beliau juga melakukan hal-hal yang membangun ekonomi ya, berusaha. Beliau Hadratus Hasyim Asy'ari itu menjadi seorang petani, menjadi sundagar, pedagang ya. Nah, jadi saya terinspirasi, seorang ulama besar sebesar Hadratus Hasyim Asy'ari masih mau melakukan kemandirian ekonomi, dagangnya, taninya, dan sampai sekarang bisa kita saksikan beberapa tempat tanah-tanah sawah-sawah yang peninggalan Hadratus Hasyim Asy'ari itu hasil jerih payah Hadratus Hasyim Asy'ari yang sekarang diwakafkan ke Tubuh Ireng. Nah, di situ saya terinspirasi, kenapa Mbah Hasyim aja yang begitu ulama besarnya mau. Nah, saya terpikir di situ, maka saya punya keinginan untuk menjadi pedagang saat itu. Dan alhamdulillah pada tahun tahun 90 saya diutus Ki Yusuf Hasyim ke Jakarta, ya, ke Menteri Agama mengantarkan surat. Nah, saat itu saya dikasih uang 450.000 sama Mbah Ki Yusuf Hasyim ya, Pak Ud panggilannya. Nah, saya waktu itu disuruh naik kereta Bima. Man, kamu berangkat ke Jakarta, temuin Menteri Agama, naik Bima. Enak nanti naik Bima, bisa istirahat. Insya Allah Yai. Pikir saya, uang 450 itu besar. Saya waktu itu dikirim hanya 50.000 Mas. Ya, kiriman dari rumah itu hanya 50.000 lah. Saya dikasih uang 450. Terus disuruh naik Bima, eman-eman kata saya. Akhirnya saya milih kereta yang paling murah, Gaya Baru Malam. Saat itu kalau tidak salah tiketnya itu 14.000 atau 15.000 ya. Nah, sekitar itu. Akhirnya saya naik Gaya Baru Malam ke Jakarta. Sampai di Senen, masih pagi, jam 5, setengah 6. Akhirnya saya ke Istiqlal dulu, mandi, ganti baju. Kenapa? Karena turun dari kereta itu kalau naik Gaya Baru Malam itu bau besi. Jadi badan itu bau. Akhirnya saya sebelum ngadep menteri itu saya ke Istiqlal dulu, mandi dulu. Setelah mandi bersih, salat duha baru saya ke kementerian. Dan alhamdulillah diterima, menyerahkan surat. Nah, karena masih pagi jam 9 saat itu saya pikir, wah, ini kesempatan saya. Uang pemberian dari Ki Yusuf Hasyim itu saya belikan kaos di Jakarta. Ya, saat itu satu lusinnya 60.000. Saya beli 4 lusin. Ya, gitu aja singkatnya. Hari itu juga saya pulang, sampai di Tubuh Ireng, saya matur ke Mbah Yusuf Hasyim, menyerahkan surat jawaban dari Menteri Agama. Setelah itu dibuka, duh, Man, pinter kamu. Ini kita dapat jatah haji dari Menteri Agama 4 orang gitu. Nah, udah saya ke pondok. Ya. Setelah itu saya bawa oleh-oleh tadi, kaos itu. Iya, ya, kaos itu. Sampai di kamar, di kerumun santri-santri teman-teman saya. Woi, Mang Lukman dapat oleh-oleh, Mang Lukman dapat oleh-oleh. Direbut, dibuka, ternyata oleh-olehnya kaos. Kata teman-teman, duh, kok oleh-olehnya kaos? Iya, oleh-olehnya takdol gitu. Akhirnya dibeli sama teman-teman dengan harga 15.000 sesuai dengan kemauan anak teman-teman itu. Dari situ saya dapat untung. Dari situlah saya uang pemberian Ki Yusuf Hasyim itu saya kembangkan dan alhamdulillah sampai saya bisa berjalan ya, bisa usaha-usaha yang lainnya. Itu diantara perjalanan saya yang singkat. Tetapi bagaimana waktu saya melakukan bisnis itu? Sebetulnya tidak mudah, Mang. Ya, untuk kita melakukan bisnis itu pasti perlu perjuangan. Ya, jadi waktu saya memulai usaha itu saya tudor, datang ke teman-teman membawa kaos, membawa baju, ya, keliling ke Seblak, ke Pacul Goang, ke mana aja saya dengan bawa gendolan, digendol di sarung, ya, dibuntal sama sarung, saya datang ke teman-teman itu. Ya seperti itu perjalanan memulai saya merintis untuk usaha. Dan alhamdulillah tahun 93 baru berkembang usaha. Karena apa? Karena saya
Waktu itu dapat amanah, dapat kepercayaan dari beberapa unit sekolah, baik di Tubuh Ireng, SMA, ada juga di Jombang, yang lain-lainnya, dapat orderan seragam waktu itu. Dan alhamdulillah lah dari situ saya bisa menambah modal ya. Dan akhirnya tercapailah sedikit kemajuan setelah saya kerjasama dengan salah seorang pedagang dan itu santri punya toko di Kediri namanya Siswanto, panggilan Pak Sis. Nah akhirnya saya kerjasama dengan beliaunya ya, setiap saya memasukkan barang ke situ dari mulai kaos, baju, celana dan lain sebagainya, dan alhamdulillah selama 15 tahun dengan dia bisnis saya perkembangan secara signifikan ya, keuntungan saat itu karena memang betul-betul persaingan dagang saat itu juga belum begitu besar. Dan alhamdulillah akhirnya saya sampai bisa kebeli rumah di mana di Jatirejo itu, dan disitulah saya memulai untuk membuat toko. Ruko di bawahnya, di bawah itu menjadi tempat bisnis, di atas untuk tingkat tinggal. Sampai saat ini masih berjalan walaupun tidak seperti yang dulu. Kira-kira mungkin untuk teman-teman di rumah dan juga kita semua, kunci untuk sukses dalam berbisnis itu apa itu, Pak? Sebetulnya semua ya bisa kita melakukan itu ya. Bisa kita melakukan bisnis apa saja. Pertama kita harus punya giroh, punya semangat untuk berbisnis ya. Itu dulu. Jadi kita termotivasi lah supaya kita ini ingin menjadi orang sukses. Yang kedua, lakukan terus. Jangan kita kalah bila mana kita misalnya 1 kali rugi, 2 kali gak jalan, 3 kali begitu. Terus lakukan aja, ya, berulang-ulang. Nanti juga suatu saat kita akan ketemu, ya, jalan yang atau usaha yang lebih baik. Itu menurut saya. Yang kedua, kunci kesuksesan itu adalah jujur, Mas. Ya. Ini yang harus kita pegang bersama-sama ya. Dengan siapa saja kita berhubungan, ya, maka kuncinya adalah jujur, amanah. Ya. Kalau kita jujur, amanah, saya yakin ya, dan saya rasakan orang akan berdatangan kepada kita untuk kerjasama, ya, menawarkan. Seperti saya kan dari dulu nggak punya modal, ya, tapi banyak orang-orang, baik itu dari konveksi, dari Pekalongan, dari Bandung, dari Tasik, Cina pun teman-teman yang dari Jakarta, dari Surabaya itu banyak sekali yang menawarkan, yang menitipkan barangnya supaya saya jual. Itu kenapa? Karena mungkin menilai kita itu jujur. Sampai saat ini seperti itu. Jadi kunci adalah amanah, jujur. Insya Allah dengan amanah jujur, di samping kita sukses juga berkah karena ada nilai kejujuran itu. Mungkin sedikit bagaimana pesan-pesan Bapak mengenai santri Tubuh Ireng atau dari orang tua santri yang ingin memasukkan anaknya di Tubuh Ireng. Ya, baik. Saya kira untuk ke semua ya, baik masyarakat maupun wali santri, calon wali santri dan santri sendiri. Untuk wali santri saya kira memondokkan anak itu harus hati-hati. Dalam arti itu begini, jangan keliru memilih pesantren. Saat ini banyak pesantren yang mewah, mahal, ya, tetapi di dalamnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita, ya. Kalau milih pesantren itu pesantren yang betul-betul ada sanadnya, gurunya, kiainya itu sanadnya itu benar, lurus gitu ya. Misalnya Tubuh Ireng ini Mbah Hasim, gurunya Mbah Yai Khalil Bangkalan Madura. Begitu juga Mbah Yai Khalil sanad gurunya yaitu kepada Syekh Nawawi Al-Tanhar Al-Bantani waktu di Mekah, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Kalau gurunya sanadnya lurus benar seperti tadi, insya Allah pesantren itu pasti menjalankan yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang kita hati-hati, itu banyak pesantren namanya
macam-macam, tetapi di dalamnya tidak seperti yang kita harapkan, dan itu pasti orang tua akan kecewa. Yang tidak kalah pentingnya saya kepada santri khususnya, pesantren itu harus betul-betul tulus, ya. Tulus dalam arti kita menuntut ilmu itu bahasa sederhananya hanya satu tujuan, yaitu untuk mencari keridhaan Allah semata. Itu yang harus kita pegang, ya. Yang kedua, orang tua. Orang tua kalau memesantrenkan anaknya, dia harus lugowo, harus pasrah penuh, ya. Harus meyakinkan kepada pesantren ini bahwa pesantren akan menjalankan amanahnya dan anak kita akan diberi ilmu dan akan dididik dengan baik. Itu harus betul-betul orang tua pasrah dan ikhlas, ya. Sama dengan kita tadi mencari ridha Allah. Kalau dua-duanya ini santrinya sudah tulus ikhlas, orang tuanya tulus ikhlas, gurunya juga kiainya tulus ikhlas, insya Allah yang dihasilkan juga akan lebih baik. Ya, artinya akan mendapatkan ilmu yang manfaat tadi. Tidak kalah pentingnya, ya, di pesantren bagi santri-santri itu, kalau saya sering menyampaikan kepada santri, pinter tidak menjamin orang menjadi sukses, ya. Ya, jadi pinter itu tidak menjamin santri menjadi sukses. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana santri itu bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan kesehariannya dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Inilah yang akan nanti membawa santri itu menjadi baik, menjadi besar, dan juga menjadi tauladan di masyarakat. Itulah sebetulnya yang kesuksesan yang hakikinya. Yang terakhir saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, ya, baik itu santri maupun wali santri. Tidak kalah pentingnya kalau kita setelah selesai dari pesantren, lulus dari pesantren, maka sekecil apapun ilmu itu harus kita amalkan. Baligh walau ayatan. Sampaikan ilmu itu kepada masyarakat, sekecil apapun, sedikit pun kita sampaikan. Ya, dan di samping itu supaya ilmu itu manfaat, maka yang sering kita dengar adalah manusia itu harus sesuai dengan harapan Allah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita sudah di masyarakat harus punya nilai manfaat untuk masyarakat, ya, bukan hanya untuk pribadi saja, ya, tetapi justru yang lebih besar adalah untuk masyarakat. Maka berbuat baiklah di masyarakat. Ya, kepada siapapun kita harus selalu berbuat baik. Kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Harus ada nilai anfalinas, melakukan sesuatu kebaikan. Pak, insya Allah dengan seperti itu, maka santri itulah yang santri manfaat ilmunya, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Nah, jadi begitu teman-teman, bagaimana perjuangan beliau menjadi seorang entrepreneur, pembisnis, selain menjadi seorang santri dan juga menjadi seorang yang entrepreneur. Nah, selanjutnya kita akan sedikit ada yang kelewat, ya. Supaya kita ini menjadi santri, walaupun menjadi pembisnis, tetapi di dalam hati kita harus tetap hanya untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai dunia atau harta itu merusak amaliyah kita. Ini, ya. Jadi jangan sampai kita punya harta jadi sombong dan lain sebagainya. Harta itu hanya sedikit saja untuk diri kita, tetapi yang besar adalah untuk ibadah kepada Allah. Ya, begitu teman-teman. Bagaimana pesan-pesan beliau kepada kita semua. Ya. Selanjutnya kita akan berbicara lagi tentang bagaimana pencegahan COVID di Tebu Ireng. Ini lagi rame-ramenya saat ini, ya, tentang COVID melanda kita semuanya, bukan hanya di Tebu Ireng, tetapi ini seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang saat ini sangat membesar, sangat mengkhawatirkan. Untuk pesantren Tebu Ireng kita tegas saja, ya, kita melakukan protokol kesehatan, kita jalankan dengan sepenuhnya. Mulai kedatangan santri kita atur. Pertama, santri datang ke Tebu Ireng bertahap, ya, tidak sekaligus. Gelombang pertama kita datangkan di tanggal 20 Juni, hanya mendatangkan dari
kurang lebih 4.000 santri, hanya kita datangkan 300 santri setiap hari saat itu selama 4 hari. Dan tahap kedua kemarin kita mendatangkan santri khusus yang kemarin itu tanggal 20 Juni itu khusus kelas 1 ya, baik Aliyah, SMA, Sanawiyah semuanya kelas 1. Sedangkan yang gelombang kedua di tanggal 1 Juli ya kalau tidak salah. Nah itu kita mendatangkan santri yang kelas 3. Baru kita laksanakan tanggal 1, 2, ternyata perkembangan COVID begitu cepatnya meluas dah, mengkhawatirkan. Akhirnya kami memutuskan kedatangan santri di pending ya untuk yang kelas 2. Nah, pelaksanaan kegiatan di pondok karena ini kedatangan santri ke pondok, kita wajibkan semua santri sebelum berangkat ke pondok harus karantina dulu di rumah masing-masing. Sebelum berangkat ke pondok, mereka harus di rapid antigen minimal swab ya. Kalau hasilnya negatif baru boleh berangkat ke pondok. Kalau hasilnya positif, mereka tetap di rumah dulu. Ya, sampai ke pondok yang negatif tetap kita screening dulu. Ya, kedatangan barang-barangnya harus kita semprot dulu, screening dulu, kesehatannya kita periksa sesuai dengan protokol, sesuai dengan apa yang kita punya ya, dengan tim kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Tubuh Ireng. Tidak cukup dengan itu, kita ginus lagi ya. Kita ginus lagi, kalau di situ negatif maka baru santri boleh masuk ke kamar. Ya, diantar sama pengurus sampai ke kamar. Artinya santri itu ketika sudah masuk ke dalam kawasan Tubuh Ireng itu benar-benar udah steril gitu ya? Iya, sudah steril. Dan setelah masuk ke Pondok Tubuh Ireng, semua santri tidak boleh ada yang keluar pondok. Ya. Baik siang maupun malam, pondok kita tutup hanya untuk santri. Begitu juga Tubuh Ireng dari mulai tanggal 25 kemarin tidak lagi menerima tamu baik secara pribadi maupun tamu kolektif, kunjungan dan lain sebagainya. Kita stop dulu sampai nanti pada batas waktu yang sudah normal ya. Jadi sekarang Tubuh Ireng tidak menerima kunjungan, baik itu kunjungan formal, begitu juga kunjungan wali santri. Ya, wali santri kita larang, tidak boleh ada yang menjenguk anaknya, bertemu langsung. Ya, kalau masih ada orang tua wali santri yang menjenguk anaknya ketemu langsung baik di pondok maupun di sekolah, maka santri itu akan kita serahkan dulu ke orang tua, dibawa pulang dulu. Seperti itu, sampai dipanggil oleh kita baru nanti dia bisa masuk lagi. Tidak diboyong tetapi diserahkan dulu kepada orang tua. Itu apa? Artinya kita supaya betul-betul steril, santri ini hanya komunitas santri saja, tidak ada orang lain yang bersentuhan atau yang bisa bertemu dengan santri. Itu salah satu pencegahan ya untuk interaksi antara luar dengan santri. Selama di pondok, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan ya, misalnya jamiah, kalau dulu kan ada jamiah ya, jamiah komplek, jamiah asrama. Sekarang kita pending dulu, tidak ada kegiatan seperti itu. Yang ada berjamaah. Kalau berjamaah tetapi tetap melaksanakan ya, protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dan tempat untuk berjamaah kita bagi ya. Untuk kelas 1 Sanawiyah SMP kita tempatkan di aula, sedangkan untuk yang lainnya, santri-santri yang lainnya tempatkan di masjid supaya tadi protokol kesehatannya berjalan, jaga jaraknya supaya tetap berjalan. Itu seperti itu. Bila mana ada santri yang sakit, misalnya flu, demam dan lain sebagainya, maka ustadz yang ada di kamar harus melaporkan dan harus membawa santri itu ke puskesren supaya nanti diperiksa, dan sampai nanti kalau memang ada indikasi misalnya ke arah COVID, maka dokter langsung merapid antigen ya. Kalau hasilnya positif, maka santri itu kita pisahkan, kita isolasi di ruangan khusus yang telah kita siapkan, di karantina khusus. Nah itu seperti itu. Nah, dan mudah-mudahan harapan kita pelaksanaan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Tubuh Ireng ini betul-betul
terjaga dan semuanya bisa sehat, tidak tidak ada yang sakit, mudah-mudahan seperti itu. Untuk menghilangi kejenuhan dari santri ini, kira-kira nanti itu bagaimana itu, Pak? Ya, kami sarankan kemarin habis rapat itu dengan pimpinan-pimpinan di sekolah juga harus difasilitasi, mereka berikan waktu untuk refreshing, misalnya senam, ya, jemur dan lain sebagainya. Sekiranya itu satu untuk menambah kesehatan, ya, untuk lebih kuat anak-anak. Kedua juga mereka biar tidak jenuh di kelas terus. Nah, yang di pondok ya kami yang dulu tidak boleh mungkin untuk olahraga kecil dan sebagainya, ya sekarang kita kasih kebebasan lah untuk biar sedikit banyak, misalnya mereka ada badminton dan kita berikan aja, nggak apa-apa itu kita untuk anak-anaknya. Selanjutnya di kondisi masyarakat sekitar ketika Tebu Ireng ini melakukan tanggapan yang serius terhadap COVID ini bagaimana itu, Pak? Apakah berdampak ke masyarakat sekitar Tebu Ireng atau sama saja? Iya, pasti ya dalam kondisi COVID ini untuk dampak ekonomi terutama pada lingkungan masyarakat terasa. Kenapa? Karena pertama, kalau dulu masa normal santri masih ada kesempatan untuk berbelanja ke warung-warung yang ada di sekitar pondok, ya, beli kebutuhan dan lain sebagainya, itu mereka punya kesempatan. Maka masyarakat akan mendapatkan penghasilan. Itu saat ini sama sekali tidak bisa untuk melakukan seperti itu. Yang kedua, dampak ekonomi secara keseluruhan yang ada di lingkungan Tebu Ireng ini karena tidak ada yang datang ke Tebu Ireng dari masyarakat luar yang ziarah ke Tebu Ireng. Nah, padahal itu adalah menjadi income yang sangat besar sekali. Mereka kedatangan ziarah, peserta ziarah itu ya membawa rezeki lah bagi lingkungan Tebu Ireng, baik itu pedagang angsongan, pedagang makanan, pedagang souvenir, pakaian dan lain sebagainya, itu bisa hidup dari para peziarah yang ke Tebu Ireng. Nah, setelah COVID ini kita tutup dan sama sekali tidak ada kegiatan ekonomi di sekitar Tebu Ireng. Yang kedua juga di lingkungan ini banyak yang punya penginapan, ada yang punya tempat kamar kecil ya untuk orang-orang tamu itu. Dan itu mereka dulu waktu belum COVID ramai sekali, penghasilannya besar. Nah, sekarang sama sekali tidak ada masukan bagi masyarakat yang ada di sekitar Tebu Ireng. Nah, yang jadi pertanyaannya ketika kita berbicara tentang makam ya, Pak. Kan sudah diketahui kalau makam-makam yang lain seperti makam Sunan-Sunan, Wali-Wali Songo itu kebanyakan sudah buka itu. Kenapa Tebu Ireng belum buka berani untuk berziarah umum? Baik, ada dua sisi yang harus dipertimbangkan ya. Kenapa tempat wisata religi ya, terutama di Tebu Ireng, tempat ziarah Makbarah Hadratus Hasyim Asy'ari atau Makbarah Gus Dur sampai saat ini, dari mulai COVID sampai saat ini belum dibuka untuk umum. Karena pertimbangan satu, bahwa tempat wisata Tebu Ireng, wisata religi Tebu Ireng, makam Tebu Ireng ini ada di lingkungan pondok dan ada di dalam pesantren. Nah, yang mana di dalam pesantren ini jelas ada santri, ada ustadz, ada kiai. Nah, jadi karena kita menghindar atau supaya bisa menghindar dari kerumunan, bersentuhan dengan masyarakat luar, maka satu-satunya harus kita tutup ke makbaroh itu. Karena apa? Lebih kita mementingkan kesehatan santri yang sekian ribu itu, ya, maka kami mohon maaf kepada masyarakat, bukan berarti Tebu Ireng tidak merespon kemauan masyarakat secara umum, tetapi harus memahami bahwa makam Hadratus Hasyim Asy'ari dan makam Gus Dur itu ada di dalam
lingkungan atau di dalam pondok pesantren, dan sehari-harinya itu adalah tempat ngaji anak-anak. Yang kedua, bukan hanya sekedar itu. Kita ini kan negara ada di Republik Indonesia. Sesuai dengan aturan pemerintah, ya, bahwa tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata tidak diperbolehkan untuk dibuka. Dan itu jelas ada suratnya baik itu dari pusat maupun dari pemerintah daerah Jombang. Kenapa? Ya tadi itu menjaga supaya tidak menjadi klaster COVID-19 yang ada di lingkungan kita. Jadi menjaga untuk masyarakat kita juga, menjaga untuk santri juga. Mungkin begitu ya teman-teman, bagaimana sepak terjang Bapak Kiai Haji Lukman Hakim di pesantren Tebu Ireng, dari yang awalnya menjadi seorang santri biasa hingga menjadi seorang santri yang entrepreneur sejati, dan menjadi saat ini diamanahi sebagai ketua gugus tugas pesantren Tebu Ireng. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Alfa Rizal, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.